Saya sementara bersama Ustadz Humaydi Hafizahullah Ta'ala ya. Baru pertama kali ketemu beliau ya, cahayanya sudah memancar ya, Masya Allah. Makanya uhibbus solihin walastu minhum, kata Imam Syafi'i. Saya mencintai orang soleh walaupun saya tidak sesoleh-soleh amat, minimal dekat-dekat. Nah, beliau ini Masya Allah punya prestasi yang segudang ya, luar biasa. Jadi inspirasi lah bagi kita. Nah, bagaimana awal itu Ustadz ya bisa sampai mendunia begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semangat ikut musabaqah Ustaz sebetulnya sudah dari sekitar kelas 5 SD dan 6 SD. Masya Allah. Ya, awalnya ikut cabang tartil. Kalau istilah kita cabang tadarus. Tartil belajar dari mana Ustaz? Belajar dari tartil, bapak saya adalah seorang qori. Oh, Masya Allah. Di mana beliau di masa mudanya itu mengajar keliling beberapa desa Ustaz, untuk mengajarkan tarannum, mengajarkan tilawah Al-Quran. Dari situ awalnya selalu ikut saja, selalu ikut, karena menurut bapak saya anak saya ini belum kelihatan bakatnya. Makanya cukup ikut saja dulu, lihat-lihat. Dengan lihat-lihat seperti itu, saya merasa tertantang untuk ikut belajar tilawah. Selain ikut sama bapak juga, ketika di masjid itu tinggal dari maghrib sampai isya untuk belajar langsung di masjid. Itu wajib dari sejak kelas 5 SD. Diwajibkan sama bapak, tidak boleh tidak itu. Kalau misalnya tidak, bisa dipukul pakai kayu. Masya Allah, sampai begitu ya? Iya, itu masih gitu. Jadi pendidikan seorang bapak cukup tegas di usia saya yang masih sangat anak-anak saat itu. Kemudian setelah itu kami masuk ke pesantren, belum ada juga keinginan untuk menghafal Ustaz. Hanya memperbagus suara. Nah, ikut musabaqah, cabang tilawah dan lain sebagainya. Nantilah ketika menghafal Quran, memang suara sangat-sangat adalah investasi bagi seorang hafiz Quran. Itu sangat aset. Hanya dengan bermodalkan suara yang tidak terlalu bagus pun saat itu, Ustaz. Tidak terlalu bagus saat itu. Coba menghafal, ikut 5 juz, ikut belum juara. Nanti di 10 juz baru bisa juara sampai nasional. Jadi intinya sebetulnya. Sejak kapan ikut lomba Ustaz? Umur berapa? Umur kelas 5 SD, umur berapa ya itu? 5 SD? 5 SD kalau lombanya. Nah, nanti juara satunya itu, nanti di 10 juz. Mungkin sekitar umur 17 tahun Ustaz. Oh, Masya Allah. Lama sekali. Lama ya. Perjuangannya luar biasa untuk itu. Karena memungkinkan hafalan, terus memperbaiki mental tampil. Nah, itu juga. Jadi seorang hafiz Quran yang ingin ikut musabaqah tidak hanya mempersiapkan hafalan. Yang pertama tentunya mentalnya, tentunya kedekatan sama Allah. Seperti itu. Jadi tidak hanya memiliki satu kemampuan murojaah terus dan suara yang bagus, tidak. Ada beberapa kemampuan yang harus digabungkan untuk membuat diri ini terbaik ketika tampil. Seperti nah, itu. Itu 17 tahun di mana saat lombanya? Lombanya di Sopeng saat itu. STQ Provinsi tahun 2019. Itu mewakili kabupaten. Mewakili kabupaten, provinsi, alhamdulillah lolos ke nasional. Di nasional belum juara. Jadi 2 kali ikut, setiap tahun 2 kali ikut. Nasional baru juara 1. Habis 10 kan tidak langsung nasional tadi? Ada provinsi dulu. Provinsi nasional dan nasional. Cukup 3 besar biasanya dikirim ke internasional. Nanti kementerian yang mengatur. Ini juara 1 dikirim kemana? Misalnya dikirim ke Mekah, dikirim ke Jordan, atau dikirim kemana, seperti itu. Nasionalnya kapan Ustaz juaranya? Nasionalnya 2019. Saya alhamdulillah 7 kali ikut MTQ nasional. Allahu Akbar, Masya Allah. 7 kali ikut MTQ nasional, terus alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah ikut sekitar 6 kali MTQ internasional. Nah, nasional Ustaz, berapa kali juara tuh? Nasional alhamdulillah 3 kali juara. 3 kali. Di 7 kali partisipasi, 3 kali juara. Tahun berapa Ustaz? Mulai dari tahun 2010. Kemudian 2000. Itu juara berapa itu Ustaz? Juara 2. Juara 2 nasional 10 juz, kemudian 2012 juara 2 lagi 20 juz nasional. Juara 2, Masya Allah. Terakhir ikut itu 2015 30 juz juara 1 nasional. Allahu Akbar. Nah, seperti nanti di 30 juz baru juara, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jadi proses memungkinkan itu cukup lama, Ustaz. Setelah hatam itu ada sekitar 6 sampai 7 tahun baru bisa mungkin dari situ. Jadi memang seorang penghafal Quran setelah hatam biasanya tidak langsung mungkin. Iya benar. Memang itu sering kita, sangat jarang yang bisa seperti itu. Dan yang saya alami adalah 7 tahun, alhamdulillah musabaqah bukan niat utama, tapi dia cukup membantu untuk mengupgrade motivasi kita untuk murojaah. Iya. Nah, kalau yang internasional berapa Ustaz? 6 kali berapa? 6 kali. 6 kali. Di mana? 6 kali. Yang pertama di Iran, kemudian ke Jordan, kemudian ke Kuwait, kemudian ke Libya. Iran 2 kali.
Oh, Masya Allah. Terakhir di Irak. Irak. Kemarin, tahun Masya kemarin. Allah. Alhamdulillah. Yang juara Yang juara 2 kali. nah, Yang pertama di Jordan juara 2. Juara Kemudian di Iran juara 3 30 juz. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Jadi teman-teman ya, beliau yang dari tak kalah ya, kabupaten kecil, tapi Masya Allah bisa mendunia ya. Ini Dan jadi dari situ juga Alhamdulillah Ustaz diberikan kesempatan Allah untuk menjadi imam. Berkeliling. Masya Allah. Terakhir Keliling. Amerika Ustaz ya? Terakhir tahun lalu di New York. Di Masya Amerika. Allah. Sebelumnya biasa daerah timur Ustaz, di Papua, di Sorong, di Kalimantan, juga pernah di Jakarta dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkah dari Al-Quran. Al-Quran. Masya Allah. Jadi teman-teman Subhanahu wa ta'ala ya, kalau anggapan orang apa itu penghafal Quran ya, tidak ada gunanya, mau kerja apa ya, mau dapat apa. Tapi itu semua terbantahkan ya lewat kisah beliau. Oke teman-teman ya, semangat ya menghafal Quran, ya murojaah dan memperbaiki bacaannya. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bisa melahirkan ya santri-santri yang insya Allah bakal bisa lebih baik lagi. Amin, Insya Allah. amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.